Selamat datang di ibadah kategorial bagi kaum perempuan dan kaum pria yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah kita malam ini, mari bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa, minta tolong jemaat mematikan speaker Zoom atau mic pada saat menyanyi, kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang telah dinyatakan kepada kita dan mempersiapkan hati dan diri untuk beribadah kepada-Nya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 baitnya yang pertama, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Panggilan beribadah. Kebaktian pada saat ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan yang senantiasa memelihara serta memberkati hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan saat malam hari. Saat malam hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Dalam sukacita kami dan juga di dalam syukur kami
atas segala kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu nyata. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menyerta dan memimpin kami, sehingga firman yang didengar juga boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, dan biarlah ia boleh melayankan firman dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Galatia, pasal 5, ayat 16 sampai dengan ke-26. Ya, surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ke-26. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul hidup menurut daging atau roh. Begini katanya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging ialah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam realitas kehidupan kita, kita selalu dan kita pun juga mesti melakukan sesuatu perubahan-perubahan dalam hidup. Dan bahkan mungkin perubahan yang kita pikirkan adalah perubahan di dalam fisik kita. Ya kan, entahkah ibu-ibu yang tadi rambutnya lurus lalu dikeriting, di-blow, atau yang rambutnya lalu kemudian curly atau keriting lalu rebonding lalu kemudian dilurus-luruskan. Gitu ya, secara fisik kita melakukan perubahan kok. Baik secara alamiah. Kalau secara alamiah yang tadinya muda jadi tua, yang tadinya kulitnya kencang jadi keriput, ya itu mah sesuatu yang alamiah yang nggak bisa kita hindari. Gitu, sesuatu yang tidak ya memang harus terjadi ya kepada siapapun. Nah karena itu saudara yang kekasih, tapi ada sebuah perubahan yang memang perubahan itu yang kita menginginkannya, kita mengharapkannya dan kita mau untuk berubah. Nah, itulah yang kemudian oleh Rasul Paulus dikatakan, apa sih yang menjadi ciri khas kehidupan orang Kristen? Apa sih yang kemudian yang harus ditunjukkan ketika kita hidup sebagai orang Kristen? Maka saudara, orang Kristen bukan hanya sekedar identitas physically.
Kalau kita melihat ada banyak orang-orang beragama, hanya lalu kemudian dengan kata hijrah, lalu kemudian orang mengubah gaya hidupnya. Secara fisiknya berubah, bajunya, secara fisiknya berubah, celananya misalnya. Secara fisik dia berubah, lalu ada jenggotnya, atau pakai tutup kepala, atau pakai apa saja. Memang saudara, ketika orang lalu kemudian beragama, lalu menunjukkan sikap-sikap hanya physically, lalu kemudian menjadi ciri khas keagamaan, maka apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Tuhan Yesus mau katakan bukan itu. Yang Tuhan Yesus mau katakan juga bukan fisiknya, bukan raganya, bukan tubuhnya, bukan dagingnya yang berubah dan diubahkan. Tetapi yang Tuhan Yesus mau adalah supaya kita berubah di dalam realitas hidup spiritual. Hidup batin. Ya, hidup kehidupan diri kita. Karena kualitas hidup kita, saudara, tidak ditentukan oleh fisik kita. Tapi kualitas hidup kita itu ditentukan oleh nilai-nilai batin kita. Apa yang ada di dalam batin kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau pikiran kita jahat, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, yang kita perbuat, tindakan kita pun juga akan menunjukkan kejahatan-kejahatan hati kita. Tetapi kalau hati kita bersih, hati kita baik, hati kita jujur, maka itulah juga yang akan ditunjukkan oleh dalam kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus pada saat ini dia memberikan penjelasan yang nyata. Hidup oleh karena daging dan juga hidup oleh karena roh. Karena itu saudara, apa yang hidup oleh karena daging disebutkan perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, pemecahan, ya, pemecah roh pemecah, pencideraan, kedengkian, kemabukan, dan semua yang buruk, semua yang jelek itu adalah bagian dari keinginan-keinginan daging. Tapi apa yang menjadi keinginan roh? Dari buah-buah roh dan keinginan roh, harapan daripada roh. Itu ayat 22 mengatakan yang disebut pertama adalah kasih. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Dan ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang etis dan tindakan-tindakan yang menyatakan kasih dan kebaikan bagi dunia. Dan tidak ada hukum yang melarang semuanya itu. Dan tidak ada aturan yang menentang hal-hal itu. Tetapi justru itulah hidup. Itulah kualitas hidup. Kualitas kehidupan kita bukan dari apa yang kita punya, dari apa jabatan kita, dari apa posisi kita. Tetapi kualitas kehidupan seorang Kristen adalah ketika dia mampu hidup dari buah-buah roh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, ketika kita akan perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Kemarin malam kita sudah bicara bagaimana Allah mengampuni. Allah yang kita percayai adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah yang mengangkat kita dari jurang dosa. Allah yang mengangkat kita dengan kasih dan pengampunan, lalu kemudian kita diberi hidup dan kehidupan. Kita diampuni dan dengan kasih Tuhan yang berkorban dan mengorbankan untuk hidup kita. Maka kita diberi kesempatan untuk hidup dalam kebaikan. Dan ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan sudah mengampuni, ketika Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang baik, ketika Tuhan sudah mengaruniakan segala cinta dan kebaikan Tuhan, maka apa yang harus kita nyatakan? Maka seketika itulah juga kita harus hidup di dalam buah-buah roh. Karena kuasa roh Allah, Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita,
Biarlah roh itu juga yang memimpin kehidupan kita di dalam kasih, dalam sukacita, dan damai sejahtera. Maka perjamuan kudus ini adalah perjamuan kudus yang akan memperbaharui iman percaya kita. Dan sekaligus juga perjamuan kudus adalah bagian dari mana kita pun juga memperbaharui kehidupan kita. Sehingga hidup kita lebih berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita mulai, saya akan bacakan untuk pengantar persembahan, yaitu: Saudara terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, penyertaan Tuhan, dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung, yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 633 0270 860 atas nama Margareta D. Sumual. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi PKJ 216 bait pertama, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Baik, kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, tuntun kami agar kami boleh dengan sungguh-sungguh merenung dan mempersiapkan hati dan jiwa kami ketika kami hadir di meja perjamuan. Kami boleh dengan sungguh-sungguh merasakan kasih yang mengampuni, kasih yang memperbaharui hidup kami. Kami boleh dengan sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan yang melimpahi hidup kami dan memeliharakan kami sebagaimana adanya kami di saat ini. Meski hidup tidak ramah dan penuh dengan tantangan dan persoalan hidup, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus Gembala Agung kami yang selalu menuntun dan menyertai kami. Karena itulah Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam kuasa roh yang memperbarui hidup kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai, dalam kemurahan, dan juga dalam kebersamaan dengan semua orang di dalam dunia ini. Kami boleh menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh
yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Karena itu, kalaupun juga ada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, kami berdoa bagi Ibu Christine Rajio, bagi Ibu Widuri, bagi Bapak Silitonga, dan juga bagi banyak orang yang lain, juga orang tua kami, Bu Leman, Bu Mardiana, Pak Kastoyo, Pak Indrajat, dan juga banyak orang lain, kiranya Tuhan juga yang menjadi penolong, yang memberkati kami semua, sehingga kami boleh merasakan limpahan anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapak, inilah penyerahan diri kami dan juga persembahan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, kebaktian selesai. Makasih Pak Pendeta. Sama-sama, Ibu. Makasih Bapak Pendeta.